Ardi, kamu mirip sekali dengan almarhum suamiku. Ucap Bu Sarti pelan, menatap wajah menantunya di bawah cahaya temaram sore itu. Ardi terdiam. Ada keheningan yang aneh di ruang tamu. Bukan hanya antara mertua dan menantu, tapi juga di antara dua jiwa yang sama-sama kesepian, yang sedang saling mencari tempat untuk bernaung. Bu Sarti, seorang janda berusia 52 tahun, baru beberapa tahun ditinggal pergi oleh suaminya. Ia tinggal bersama anak perempuannya, Rini, dan menantunya, Ardi, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Hidupnya berjalan sederhana dan tenang. Pagi-pagi ia menyapu halaman, menanak nasi, lalu duduk di teras menatap matahari terbit, sambil mengenang masa-masa ketika suaminya masih ada di sampingnya. Dalam diam, ia sering berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, kalaupun aku tak bisa bahagia lagi, setidaknya berilah aku ketenangan." Hari demi hari berjalan, tapi sejak Rini, putrinya, sibuk bekerja dan sering pulang malam, rumah itu kembali terasa sepi. Yang sering menemaninya di rumah justru Ardi, menantunya yang sopan, perhatian, dan lembut tutur katanya. Suatu sore, Ardi membantu Bu Sarti memperbaiki genteng yang bocor. Peluh di wajah muda itu menetes, dan entah kenapa, Bu Sarti mendapati dirinya menatap Ardi sedikit terlalu lama. Dalam hatinya ia bergumam, wajahnya, senyumnya, seperti suamiku dulu. Malamnya, mereka makan malam bersama. Tawa kecil yang sudah lama hilang dari rumah itu, akhirnya muncul kembali di meja makan. Dari tawa sederhana itu, muncul sesuatu yang tidak pernah direncanakan. Bukan cinta, tapi sebuah kenyamanan yang terlalu hangat untuk diabaikan. Kehadiran Ardi seolah mengusik sepi yang selama ini membelenggu hati Bu Sarti, membangkitkan kembali perasaan yang seharusnya telah terkubur dalam. Beberapa minggu kemudian, Rini mendapat tugas keluar kota selama 2 minggu. Rumah itu kini hanya menyisakan Bu Sarti dan Ardi. Mereka mulai sering beraktivitas berdua, memasak, menonton televisi, bahkan menyiram tanaman bersama di sore hari. Ikatan di antara mereka terasa semakin erat, mengisi kekosongan yang ada di hati masing-masing. Suatu malam, listrik di lingkungan mereka padam. Hanya cahaya lilin di meja yang membuat wajah mereka terlihat samar-samar dalam kegelapan. "Bu, jangan takut, saya di sini kok," kata Ardi, mencoba menenangkan. Bu Sarti tersenyum tipis. "Ibu nggak takut, cuma merasa aneh aja. Rumah ini jadi terasa hidup lagi," jawabnya lembut. Mata mereka bertemu dalam keheningan. Sesaat terasa terlalu lama. Di dalam dada masing-masing ada sesuatu yang bergetar. Dalam kesepian, batas mulai kabur antara kasih sayang seorang ibu mertua dan kebutuhan jiwa yang tak lagi mudah untuk merasa dicintai dan diperhatikan. Suatu pagi, Rini pulang lebih cepat dari yang dijadwalkan. Begitu masuk ke dalam rumah, ia melihat Ardi sedang memijat bahu ibunya yang pegal sambil berbincang ringan. Mereka terlihat begitu dekat, begitu akrab. "Mas, Ibu, ini maksudnya apa?" Suara Rini meninggi, penuh keterkejutan dan rasa curiga. Seketika, suasana menjadi hening. Wajah Bu Sarti pucat pasi, dan tangan Ardi terhenti di udara, kaku. Malam itu, tak ada seorang pun yang bicara. Rini menangis di dalam kamarnya. Ardi duduk termenung di teras sambil menunduk dalam. Sementara itu, Bu Sarti hanya bisa menatap kosong ke langit malam, menahan sesal yang tak bisa ia ucapkan dengan kata-kata. Terkadang kita tak perlu berbuat salah untuk merasa bersalah. Cukup dengan membiarkan hati kita berjalan terlalu jauh dari jalurnya, itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Kenyataan pahit itu kini menampar mereka semua, membawa luka yang mungkin sulit untuk disembuhkan. Beberapa hari kemudian, setelah keheningan yang menyiksa, Bu Sarti memutuskan untuk mengambil langkah. Ia mengajak anak dan menantunya duduk bersama di meja makan, tempat di mana kehangatan itu pernah tumbuh. Dengan suara bergetar menahan tangis, Bu Sarti berkata, "Rini, Ardi, maafkan Ibu. Mungkin selama ini Ibu terlalu kesepian, dan Ardi terlalu baik. Tapi Ibu sadar, cinta yang salah hanya akan melukai semua orang.
Rini menatap ibunya lama, lalu menggenggam tangannya erat. Tangis kecil akhirnya pecah dari mata mereka berdua. Ibu cuma butuh teman, bukan rasa bersalah, ucap Rini lirih. Setelah peristiwa itu, Bu Sarti memilih untuk tinggal sendiri di rumah lama peninggalan suaminya. Ia mulai menyibukkan diri dengan berkebun, menanam bunga melati bunga yang dulu paling disukai oleh almarhum suaminya. Di sana, ia menemukan kembali ketenangannya. Waktu berlalu, Ardi dan Rini masih sering datang menjenguk. Hubungan mereka perlahan membaik, dibangun kembali di atas pondasi pengertian dan maaf. Bu Sarti akhirnya belajar sesuatu yang sangat berharga, bahwa cinta sejati bukan selalu tentang memiliki, tapi tentang menyadari kapan harus berhenti sebelum segalanya hancur. Kesepian memang bisa membuat kita lupa arah, tapi cinta yang benar adalah ketika kita mampu melindungi orang-orang yang kita sayangi bahkan dari diri kita sendiri. Mungkin terdengar klise, tapi begitulah adanya. Kadang, ego kita terlalu besar untuk melihat bahwa justru kita yang menjadi sumber masalah. Kita ingin dicintai, tapi lupa bagaimana mencintai dengan benar. Kita ingin diperhatikan, tapi lupa bagaimana memberi perhatian. Cinta yang dewasa bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan ego, melepaskan keinginan untuk selalu benar, dan melepaskan orang yang kita sayangi jika itu yang terbaik untuk mereka. Karena cinta sejati adalah ketika kebahagiaan orang yang kita cintai menjadi prioritas utama, meskipun itu berarti kita harus mengalah dan merelakan. Kalau kamu suka cerita kehidupan penuh makna dan dilema seperti ini, jangan lupa subscribe channel Janda Kembang, karena setiap kisah punya sisi manusiawinya sendiri. Terima kasih sudah menonton.